Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, atau apapun itu bagi pendengar kita di luar sana. Jumpa lagi dengan podcast Balada Kehidupan Kokoh Muda atau yang biasa kita singkat Balapan Muda. Yeay. Klik-klik gitu ya. Ini berasa dengan El Sinta. You and Home. Iya. Nah itu dia makanya yang gue takutkan itu dari awal begitu gitu kan. Jadi kan ini cukup menarik gitu kan ya, karena kan penyiar radio gayanya sendiri gitu kan, yang beda dengan penyiar televisi gitu kan ya. Semua pekerjaan itu kan pasti unik gitu ya, setiap kita pasti punya keunikannya masing-masing di pekerjaannya begitu kan. Nah kebetulan pada malam hari ini ya kita rekaman malam-malam sih ya. Jadi kita akan ngebahas tentang pekerjaan. Nggak tahu ya, mungkin kita perlu mikirkan nih panggilan untuk pendengar-pendengar kita apa sih gitu ya. Saya bingung. Jadi kita wanita. Kudars. Panggilan sayang. Biasa kan kalau itu kan ada nih gitu kan. Namanya kalau misalkan Deddy Corbuzier kan smart people bilangnya ya gitu kan. Mungkin kita perlu pertimbangkan gitu. Jadi tagline gitu kan buat nextnya. Koko Cici dong, boleh gak sih? Koko Cici ya, boleh juga. Ya udah. Nanti kita bahas lah. Siap. Untuk sementara kita lanjut tetap ya. Oke, untuk para pendengar kita. Jadi khusus pada malam hari ini kita akan ngebahas lebih banyak sharing sih sebenarnya tentang pekerjaan ya. Pekerjaan kokoh-kokoh muda di sini gitu kan. Khususnya pekerjaan pertama gitu. Karena kan as people say, first job itu yang biasanya yang berperan penting banget gitu dalam hidup, itu berkesan banget gitu kan. Kalau gue sendiri sih jujur bekerjanya tuh macem-macem gitu loh. Ngajar pernah, bahkan kantoran pun sekarang pernah gitu kan ya. Which is unik banget gitu ya. Mungkin kalau koko-koko di sini mungkin ada pengalaman pekerjaan pertamanya begitu mungkin. Tapi ntar Bi, sebelum kita cerita pengalaman kita ya, dulu lu kayak bunglon juga Bi ya, apapun lu sikat ya. Kayak jomplang banget ya kantoran sama kerja. Oh bukan bunglon ya? Bukan bunglon, lebih tepatnya terpaksa. Adanya itu. Ya, jadi itulah ya poin pertama gitu ya, mungkin dalam hal mencari pekerjaan apapun yang ada, embat dulu gitu kan. Kalau bisa lakukan ya lakukan gitu loh. Gitu sih. Tapi kayaknya kalau ngomongin soal kerjaan gitu mah pasti kita beda-beda nggak sih, kayak mungkin beberapa dari kita ada yang pas lulus SMA udah kerja, ada beberapa yang udah yang kuliah dulu gitu-gitu. Ada yang sambil nungguin kuliah masuk kerja dulu kan. Pasti ada nih, pasti kita pernah. Kalau lu gimana lu abis lulus gimana lu? Kerja dulu langsung atau ada jeda dulu gimana lu? Lu mah rebahan kayaknya. Parah. Sultan. Iya, gue mah nggak usah kerja, gue tinggal tidur aja biasanya sih gue mah. Ini idaman banget sih gitu, impiannya lu gitu. Tidurnya dapat duit, Pak. Impiannya gitu. Ajarin aku dong kok, aku tidak mau. Itu nanti lah ya, ditunggu lah waktunya. Kalau udah kayak gitu, gue bayarin semua. Kalian mau makan tinggal tunjuk ya, aku mau itu. Iya. Kalau gue tidur bisa hasilin duit, gue mau. Sadis. Mantap. Coba dong, jadi gimana? Cuma ya karena itu belum kesampaian ya, mau nggak mau akhirnya setelah lulus ya bangun ya. Mimpi bahkan dari lulus SMA ke kuliah aja itu sempat kerja. Terus pas kuliah juga kerja, lulus kuliah coba dong lagi. Share sedikit dong kalau dulu pas kan penuh kan kita masih ikutin dengan tagline-nya presiden kerja dikerjain sama nih. Jadi Bukan main, memang Koko Ferdi nih panutan Q lah. iya kan kita mesti sesuaikan nilai kita dengan nilai Indonesia. Sadis. Mantap, kita kan cinta Sadis. Indonesia. Jadi lu dulu boleh cerita sedikit gak dulu memang kerja apa, terus setelah kuliah tuh akhirnya kerja di mana, kok bisa kesana gitu? Waduh, wah kalau itu sih mungkin pasti beda-beda ya. Kayak dari awal ke sampai sekarang tuh pasti step-stepnya tuh banyak lah. Kayak kalau dulu pas awal kerja banget mungkin nggak butuh
skill yang gimana ya, paling ya butuhnya apa ya, kayak tenaga aja gitu, stamina dan tenaga gitu. Awal-awal tuh pernah sempat kerja jadi kayak semacam bagi-bagian F&B di salah satu apa ya, timpak wahana permainan lah ya, timpak benar. Nah itu kan ya nggak butuh skill apa ya, yang paling yang penting kuat aja gitu, bawa makanan, angkat bukan yang penting ganteng nih kok gitu ya. Wah sih nggak ada, kalau itu mungkin nggak ada masa ya Pak. Terus pas kuliah juga sempat kerja part time di universitas tempat saya kuliah. Itu juga nggak butuh skill gimana banget sih, paling cuma kayak data entry atau apa, mempromosikan apa kuliahnya gitu sih paling. Nah terus setelah lulus kan baru tuh, oh iya pas kuliah juga kan pasti ada magang-magang juga sih, mungkin kokoh di sini dan kalian semua juga pasti pernah ngerasain lah magang pas kuliah itu kayak gimana. Tuh. Nah pas lulus baru deh akhirnya kita menggunakan skill yang kita pelajari saat kuliah di dunia. Akhirnya berguna ya 4 tahun nih. Ya akhirnya. Nah berguna. lu pakai buat mana nih? Dan untungnya sih berguna sih untungnya. Kan banyak tuh orang yang kayak kuliahnya apa. Tapi itu nggak salah dong. Ya tapi iya nggak salah. Cuma sedangkan kalau buat gue sendiri kebetulan sama, jadi ya kepake gitu. Tapi boleh lu share gak sih kerja di bagian apa Lun? Emang dulu di awal? Wah, kalau apa nih sekarang? Mungkin pertama kali ya, kita kan lagi bahas yang pertama kali kerja setelah kuliah tuh. Wah, pertama kali sampai sekarang sih sebenarnya masih di bagian sama kayak dulu di introduction bab episode 1 ya yang lu cerita itu dong. Yoi, sampai sekarang masih cinta banget sama antara data. Cinta atau dicintai ya? Dicintai atau setia ya? Paksa kemarin gue lagi sapu bersih lu malah menjorokkan sifat lu sendiri. Ya enggak dong, kan emang siapa sih di dunia ini yang mau kerja? Wow. Kalau gue disuruh pilih antara kerja atau gue bebas, gue pilih bebas gitu ya. Menurut gue kerja kan terpaksa. Kalau lo kerja lo bisa nggak hidup dong. Emang kalian gimana? Emang kalian ya kayak gitu? Kalian lagi dikit nih kalau misalkan berarti Koko Ferry tidak mencintai pekerjaannya, Van. Wah jangan gitu dong, ntar gue dipecat. Ya, kan disensor ya. saya cinta sama pekerjaan saya. Buat bos saya yang dengar. Anda mencintai pekerjaan saya cinta dengan pekerjaan saya. Anda tidak akan pernah mengatakan keterpaksaan. Waduh. Ini ketara banget. Enggak, ini sangat ketara banget. Beda banget sama orang yang kerja kantoran atau orang yang punya usaha sendiri, ini beda banget. Mungkin Anda terlalu khawatir loh. Waduh. Khawatir apa? Khawatir mungkin ada suatu hal yang sebenarnya mungkin merasa belum terjamin atau gimana begitu. Hah? Kok gitu? Kan terpaksa makanya kerjanya udah. Oh ini bukan gitu, bahas tentang pekerjaan secara overall gitu. Secara overall siapa sih orang yang mau kerja? Coba lu kalau disuruh pilih, lu mau kerja atau lu mau enjoy waktu lu? Lu pilih mana? Soalnya pilihannya satu enak, satu nggak enak. Iya kan? Kan sama nggak enak. Tapi kalau siapa yang nganggur juga bosan kali. Iya tuh bener tuh kayak Koko Ivan tuh. Iya. Gimana kan? Kalau tapi kalau kita nggak ada tanda kutip nggak ada kerjaan juga bosan kali sih. Nah bukan gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dikasih duit kali ya, gitu kali ya. Dari kayak ngapain dapat duit gitu tetap. Misalnya gue punya kerjaan accounting misalnya, gue nggak bilang ini misalnya gue kayak accounting, gue sebenarnya nggak terlalu suka accounting. Terus gue misalnya gue punya hobi cara ngerakit Gundam. Iya ngerakit Gundam misalnya. Nah kalau lu misalnya jam 8 pagi di hari Rabu misalnya, lu pilih bangun ke kantor terus bikin jurnal, atau lu lebih pilih yang lewat pagi itu lu santai-santai terus kayak wah ada Gundam selesai nih, gue ngerakit lu lebih pilih kalau gue sih bikin jurnal lah. Gue sih ke kantor mau ketemu sekretaris cantik.
Kita mau rajin lu. Yoi. Ya udah deh gue salah. Gawe lu jahat sih. Waduh. Ya itu realistis gitu ya. Gua out. Terima kasih guys sudah dengerin gue di balapan kuda mulai hari ini gue. Tapi memang Nggak ada yang baper kan saya tugasnya Rex yang baper ya. Sorry. kebalik kali ini, episode kali ini terbalik bapernya. Baper ketua kita kok mulai baper ya? Curiga gue. Tapi menarik sih memang kalau dilema pekerjaan begitu ya. Kadang kan pekerjaan itu kesannya kayak terpaksa gitu kan. Tapi di satu sisi pekerjaan itu kan memberikan kesibukan kayak yang tadi Koko Ivan bilang gitu kan. Apa namanya? Kalau menurut saya sih pekerjaan itu justru suatu apa ya? Kesibukan mungkin ya. Lebih kayak gimana gitu. You have something to do gitu loh. Kayak apa namanya kalau misalkan ada cibiran tetangga gitu loh, misalkan nih orang kok nggak kemana-mana gitu kan ya. Mungkin kalau kasusnya kayak Koko Ferry tadi kan ngerakit Gundam di rumah doang gitu kan, mungkin ya mereka nggak tahu ya ngerakit Gundam sekarang bisa menghasilkan uang gitu kan ya, nggak cuma kerja konvensional gitu kan. Tapi gimana ya nilai dari komunitas kan ini sebenarnya tadi sih ngomonginnya itu secara apa ya, contoh doang, misalnya di seluruh dunia ini kayak kerjaan kayak gitu tuh nggak gini loh, maksudnya ini cuma pengandaian doang gitu. Iya, jangan take it serius ya. Iya, maksudnya gue bukan maksudnya kalau gue ngerti kalau misalnya di dunia sekarang stigmanya ya pasti harus kerja. Maksud gue di dunia yang ideal menurut gue tuh orang tuh nggak harus kayak ke kantor kerja gitu loh, maksudnya orang harusnya bisa ngapain aja dan tanpa perlu mikirin buat ngasilin duit gitu loh, maksud gua. Betul. Pernah gitu. Tapi bukan berarti. Tapi kalau misalnya di kondisi sekarang gue setuju kerja itu perlu buat kesibukan dan lain-lain. Oke, lanjut Bi. Iya sih, itu juga pernah lihat gue tuh kan di IG story gitu. Waktu itu ceritanya gimana ya? Jadi seorang istri gitu, dia ngepost suaminya tuh sering diomongin tetangga gitu kan, karena sepanjang hari itu dari pagi sampai siang tuh sampai sore dia kerjanya ngurusin anak gitu kan di rumah. Orang-orang pada nanya gitu kan, sebenarnya dia kerja nggak sih? Tapi orang-orang nggak tahu kalau ternyata tuh dia kerja pas malam gitu kan, ngerakit ini yang dimana itu bisa dijual gitu kan. Berarti kan memang nyatanya kerjaan itu nggak konvensional harus datang pagi-pagi pergi 9 to 5 gitu kan. Bahkan kerjaan yang apa ya, bisa dibilang freelance gitu ya mungkin, kalau bukan freelance apa sih? Kalau gitu nggak sampai tetangga aja ya, tetangga bisik banget emang. Bawel tetangga. Cibiran tetangga lebih pedas daripada cabai ya. Waduh. Tapi Semoga tetangga Joni nggak dengar. Tapi gue juga mau cerita nih tentang kutip kerjaan pertama ya. Mungkin nggak kerja yang setelah kuliah, tapi pas magang kalau gue mau ceritanya ya. Jadi kebetulan itu gue bersyukur nih pas di tengah-tengah kan gue ada kerja praktek dan magang ini nih nggak wajib sebetulnya, tapi gue kebetulan dapat kesempatan bisa magang di salah satu developer yang cukup besar di BSD. Nah, iya jadi dulu tuh secara kutip sebenarnya gue cukup kaget juga dari semua satu angkatan gue dapat kesempatan ini. Memang sih jalurnya gara-gara gue skripsi dan kebetulan gue meneliti apa yang jadi pekerjaan gue pas magang itu, berhubungan dengan green building dan lain-lain ya. Dan itu jadi pengalaman menarik sih buat gue sih, karena akhirnya gak cuma baca doang dari buku, tapi gue bisa terjun langsung gitu. Gue lihat secara real pelaksanaan maupun implementasinya di lapangan. Kayak tadi mungkin katanya Ko Ferdi ya, setelah akhirnya kita pelajari, akhirnya kepake. Nah mungkin feeling rasanya, oh ini akhirnya bermanfaat apa kita pelajari, itu mungkin yang gue jadi inget, oh iya dulu ini nih rasanya ya. Walaupun ya mungkin nggak 100% ideal yang kita harapkan, atau mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi ya. Tapi memang kerjaan tuh nggak ada yang 100% betul. ideal ya. Susah nyari kalau. Tadi kenapa, Ferdi? Kalau misalnya, tapi lu pas itu gimana tuh? Maksudnya kayak Masuknya? Persiapan lu ya, masuknya interviewnya gitu-gitu. Menarik banget nih. Jadi tadi kan gue sempat cerita ya bahwa itu gue sekalian skripsi ya. Sebetulnya tadi tuh gue cuma mau nyari data di gedung tersebut atau di perusahaan tersebut, cari data. Ya biasalah kita email kantornya bahwa ini saya Ivan, masuk saya dari sini, mengembalikan email ini. Biasalah berbahasa-basi untuk bahwa ini gue butuh data ini mau ke gedung lu buat pelajari segala macam. Kebetulan orang dari sana itu nawarin balik, kamu mau gak sekalian magang, jadi kamu nggak cuma dapat data tapi bisa belajar. Wah langsung gue
mau. Langsung gue iyain. Berarti ya udah akhirnya kita gue kedatang ke pertama kali ngobrol-ngobrol, interview segala macem. Ya udah deh, akhirnya bisa terima magang di sana. Kayaknya ada kali 6 bulan ya, gue agak lupa juga spesifiknya ya. Itu dream job nggak, Pak? Dream magang kali ya bilangnya. Gimana? Dream magang ada kata itu kan. Kalau dream job gue akhirnya gini. Jadi gini, gue lagi memilah-milah kata-kata yang harus gue pakai ya. Kenapa gue bilang dream magang? Bisa ketuntut. Karena secara lingkungannya very supportive, secara lingkungan enak, kantor juga bagus, dapat uang ya oke. Ini cakep-cakep. Itu bonus. Tapi enggak ya, bercanda. Ya oke, terima kasih bonus. Tapi kalau gue pikir jangka panjang, gue jadi inget lagi kenapa gue bilang bukan dream job buat gue, karena gue suka bagian green building segala macam, tapi gue nggak pengen cuma bagian ngurusin apa ya perencanaan suatu bangunan dalam kan. Kalau jadi gue cerita dikit ya. Jadi kerjaan gue itu kayak apa ya? Jadi tim yang memaintenance bangunan atau yang memanage bangunan ini atau bangunan yang kita kelola biar tetap bisa ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, gue nggak pengen cuma bisa di sekedar manage. Gue dulu pengen berharap tuh gue pengen bisa sampai ngebangun, bisa sampai ngitung-ngitunginnya, sampai lebih detail, sampai pelaksanaan dan lain-lainnya gitulah. Jadi kenapa gue disclaimer bahwa this is not my dream job gitu. Tapi itu berarti ekspektasi lu dong. Nah, betul. Sesuai gitu. Betul. Iya, gue juga pertama pas datang, gue pikir bakal mungkin gara-gara gue masih magang atau gue mungkin belum sampai bertahun-tahun kali ya, mungkin jadi nggak sampai ngalamin jadi pelaksana yang wah ini ada gedung baru nih, kita coba yuk rencanain, kita coba laksanain. Nah mungkin aja kan karena kebetulan nggak ada gedung baru waktu itu ya. Tapi gue rasa mungkin ini pengalaman gue juga gitu sih. Kalau lu kerja di korporat mungkin nggak sampai segitunya, nggak sampai hands on buat pegang semuanya gitu sih. Rata-rata ya kalau gue dari pengalaman gue. Teamwork ya. Korporat. Iya, maksudnya kayak masing-masing pasti ada ini kayak kalau lu mungkin di bagian bidang ini ada yang ngurus sendiri, Bu, ya bukan kayak semuanya lu yang pegang gitu. Kalau lu kan kesannya kayak tanda kutip rakus gitu, kayak semuanya mau lu pegang. Nah itu kan. Tuh gue agak idealis waktu sih. Memang gue lakuin sekarang masih kerja ya baru lihat. Kalau sekarang gue ngelakuin itu dari 0 sampai 100 mati gue sebelum tuh bangunnya jadi. Ya setuju. Tapi memang gitu lah, kadang ekspektasi kita nggak sesuai dengan realita yang ada. Tapi sorry nih guys, jangan sedih Reksi. Tapi sorry nih guys, gue liatnya nggak ngerti kan ngomongnya apa. Waduh, kenapa aku bisa nggak ngerti? Ya, kalau kita tahu kan dari episode pertama kokorensi itu beda kok entrepreneur emang. Gue belum pernah jadi budak korporat soalnya. Emang belum pernah? Pengalaman magang? Belum pernah. Iya, menjadi korporat. Magang ngambil data udah selesai gue, cuma gitu doang. Nyeduh kopi. Itu gue magang gabut. Nyeduh kopi, ngobrol. Lu magang kayak gimana sih? Jadi cuma ngambil data doang gitu? Iya, buat TA doang, buat skripsi dulu. Kenapa? Oh, itu di mana? Di korporat? Maksudnya perusahaan gitu juga? Atau kayak pabrik? Perusahaan. Enggak. Dia bergerak di bidang apa? Bidang cat waktu itu, cat. Tapi kalau kantornya gitu atau kayak pabriknya gitu yang lu datangin? Kantor ya, kalau nggak salah kantor plus warehouse ya. Kok nggak salah kan udah lupa datang lu atau siapa? Lupa gua. Wah ini ada produksi sih. Ada pemanfaatan identitas. Oh ya, scan produksi ya, sorry, scan produksi juga. Tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau dari lu sendiri sebetulnya berharapnya gimana sih di magang lu? Apakah nggak langsung dapat data? Ada yang harus lu kerjakan dulu baru dapat data atau gimana sih? Enggak, dia mau langsung tidur dia. Enggak, waktu pulang pacaran. Oh iya. Masih pacaran dia dulu. Pengennya gimana ya? Pengennya ya udah dapat data, udah kelar magang. Itu memang dari dulu nggak pengen. Udah kelar. Pengen sih gitu. Cuman waktu itu kan menyesuaikan topik TA kita kan. Jadi ya udahlah, butuh proses. Bantu si perusahaan juga, mereka ya suruh kita begini paling nggak sesuai dengan topik kita, ya udahlah kita ikutin aja, namanya juga numpang istilahnya begitu kan di kantor mereka sementara, ya udah deh. Tapi gue singkat sih nggak lama, paling kayak sekitar sebulan lah. Habis sebulan ya udah cabut ya.
Bentar doang gua. Itu emang iya kayaknya emang cuma buat ngambil data doang gitu mah ya. Iya. Tapi dari perusahaannya juga ngasih sih. Dia Biasanya kan kayak ada yang maunya harus kalian kayak ya Doing sengaja something ya. kerja ngapain ya gitu. Ikut projectnya. Dia udah lihat mungkin wah nih reaksi tampang-tampangnya tampang bos nih. bukan atau pemalas Bisa gitu lah. suruh nih. Kasih data udah besok biar pergi aja kan ya. Nah terus emang lu kalau gitu sekarang kesibukannya ngapain nih bos? Bos entrepreneur kita nih. Kita mau kuli Cerita dong, cerita bos. dong. Kita mau kuli bos. Cuma ngangkat-ngangkat barang doang kita mau kuli apa sih? Aduh. Kuli cinta. Kalau kita dibandingin sama Koko Verdi, Biondi dan Ivan mah jauh lah dari harapan mereka, dari harapan Nah, gue pribadi lah. Ini sudut pandang guys, yang berbeda ini namanya nih. merendah untuk meroket. Ini kita untuk meroket. boleh kita Nggak, aja itu nggak sih? lagi merendah untuk Boleh meroket nggak memang. apa-apa. Di episode ini kali ini gue diusir lagi guys. Tiap episode-nya selalu gue diusir. Terus gimana sih? Apa ya? Ya pokoknya begitulah pekerjaan gue. Ya belum sehebat Koko. Gua nggak Verdi, butuh nanya Ivan, bandingin dan sama Biondi. kita. Kita pengen tahu lu kerja apa, lu cerita gitu aja. Kerjanya apa ya? Buka toko lah, buka toko. Jagain orang beli. Ya udah, ambil duitnya. Coba. Kita kasih reka. kembali. Udah. Si. Gimana, Coba dong, gimana? reka adegan. Gue jadi pembeli ya datang ya. Lu ntar layanin gue, oke? Ya oke, boleh. Silakan. Oke. Gue lagi masuk Oh, ke masuk. Oke. Cari apa, Pak? Saya nyari alat yang Oh, bentuk kosong, Pak. Maaf, Pak. Toko sebelah, Pak. Ini contoh toko yang sangat amat baik gitu ya. Soalnya bapak-bapak, coba ibu-ibu. Kan beda. Gitu. Kalau ibu-ibu cantik mungkin Oh, lu beda sukanya lagi gitu ibu-ibu. ya. Kan toko gua houseware kan. Oh, barang-barang rumah tangga. Oh, iya. Iya. Mana guys? Aku nyari untuk istri aku loh. Oh, salah toko. Biasa kalau bapak-bapak itu cocoknya beli ke toko Mas, Pan. Oh Itu gitu. Itu istrinya pasti langsung Langsung apa? sayang. Oh, Oh gitu. iya, saya. Bisa coba. Pengalaman banget. Oke. Kalau Gokil. misalnya yang datang bukan bapak-bapak atau ibu-ibu, tolong Siapa yang datang? pengamen. Misi. Amin ya. Ya. Ya bapak-bapak ibu-ibu, daripada saya mencuri, daripada saya membunuh. Oh, itu kita kasih lah. Kita bersedekah. Berbagi rezeki tidak ada Lebih salahnya. baik saya Masa mencoba dia menghibur. lebih baik sama pengamen daripada sama lu kan. Parah ya. Waduh. Emang ya. Ini bos macam apa nih emang? Kita kuli kok bos sih. Anda ini suka soto ya Bapak Ferdi ya. Kita kuli di Cilegon. Ya, punya toko juga 1x2. Tapi coba dong cerita dong sih. Hari pertama lu buka toko. Hari pertama buka toko itu Ya. yang gue pikirkan adalah satu. Apa tuh? Untung. Ada yang beli gak ya? Kira Gitu untung. doang. Enggak. Ada yang beli gak ya? Enggak, itu Coba gue sebulan pertama kayak minus Oh. terus deh. Oh ya? Ya pastilah tidak sesuai dengan target. Tapi yang coba dong. Kenapa? Hari pertama lu kenapa bisa khawatir itu dan perasaan lu gimana? Akhirnya lu tahu hari pertama masih minus gitu. Kenapa kok khawatir? Karena gue buka tokonya itu bukan di tempat yang apa ya? Satu, nggak ada toko yang kayak gue gitu. Yang jual barang-barang houseware tuh jarang banget di tempat gue. Nah terus otomatis dan toko gue itu terletak di lokasi yang istilahnya kalau di Cilegon tuh elit lah istilahnya. Waduh. Istilahnya. Ini namanya merendah untuk meroket. Golden Triangle Cilegon ya? Apa? Golden Triangle Cilegon ya? Iya kesebutannya segitiga emas. Di Golden Triangle. Iya sebutannya. Nah, ini udah merendah lagi langsung meroket langsung dia. Nggak Udah tanggung-tanggung. pun. Lu bisa diam gak, Lun? Gue mau sombong nih. Lu bisa diam gak? Gue mau sombong. Oh, iya, Gue mau sombong. sorry. Diam dulu. Silakan Pak Duka koreksi. Saya ngomong apa ya? Pokoknya gitu. Ya pasti orang tuh mikirnya kita tuh jualnya mahal. Pasti. Karena kan tadi mikirnya di daerah ini pasti jualan pasti mahal nih. Apalagi kan tempat yang gue sewa bangunannya baru kan. Bangunannya baru. Jadi orang tuh pasti mindsetnya awal gitu. Ya udah deh. Awal-awal buka sebulan 2 bulan pertama ya udah begitu. Masih kadang ketutup, kadang enggak, ya udah tapi ya udah sabar-sabarin aja lah. Mantap. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Tapi perasaan lu gimana sih? Pasan apa nih? Ya hari pertama pas lu lihat itu minus, lu kecewa kan, lu sedih atau
udah tahu ini pasti minus atau gimana sih? Biasa aja lah, biasa aja kita. Karena kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Amin, haleluya, Tuhan. amin. Betul nggak? Jadi ya Amin. kita nggak usah perlu khawatir sih. Kita Ternyata nggak memang perlu khawatir gampang-gampang kalau susah ya misalnya, kalau ada orang bilang kan. toko kita sepi atau toko kita kayak gimana, karena memang pasarnya lagi seperti ini gitu untuk yang usaha ya. Kalau menurut gue ya, gue tanya-tanya, gue juga survei nggak cuman ke konsumen, nggak cuman ke rekan-rekan yang di samping gue, tapi gue juga tanya ke sales langsung pabrik gimana nih gini-gini. Mereka juga sama ngeluh, sampai pabrik besar aja ada yang karyawannya ya udah di rolling gitu masuknya. Jadi 2 minggu, jadi sebulan itu kerja cuma 2 minggu istilahnya. Para karyawannya. Ya, itu kan pasti efek dari pandemi ini parah juga kan. Dan gue bukanya pasti pandemi lagi. Kayak gue juga ya udahlah. Tantangannya makin. Tapi gue mau nanya dong ya, sebagai yaudahlah. orang bukan tinggal di Cilegon. Ya itu tempatnya Ya gimana? dekat sama yang waktu itu kita pernah datang nggak sih? Oh jauh. Jauh lagi. Itu ujung Ya, sama ujung lah. Jadi kayak bukan di kotanya juga sih itu? Ini di kota. Oh di kotanya, sorry. Itu yang kemarin kita pergi itu Di kota, bukan di rumah lu kan? Yang tempat makan apa? Yang waktu itu yang kan dulu kan kita pernah datang juga. Oh itu di pasar. Itu di pasar tapi. Kalau di pasar pasti rame tuh. Lu mau jalan apapun Iya, maksudnya pasti rame. bukan di sana. Bukan. Oh. Di daerah deket mall tempat Nah, gua. nanti kita kesana ya. Nanti kita live podcast balapan kuda dari Cilegon. Balapan kuda. Lu mau datang sama Cilegon. siapa emang? Mungkin edisi Iya, khusus Lu ya. Edisi datang khusus. sama siapa dulu? Sendiri. Nah, emang lu mau sama siapa? Ya, sendiri lagi ya. Males lah gua Tuh kan terima gitu tuh emang tuh. Nah, emang lu mau sama siapa? Sama Ivan, Biondi gitu maksudnya. Oh, iya. Oke. Masa lu berdua nggak diajak dia bilang sendiri, parah nggak? Parah kan? Kan kita balapan kuda ke sana. Iya, balapan Naik kuda. kuda Tadi balapan. gua nanya, lu datang sama siapa? Balapan Lu kuda sendiri. sendiri, Sama maksudnya Biondi, balapan Biondi nggak kuda. diajak, Pan. Ya satunya harus satu satuan gitu. Bisa aja ketua. Tapi Padahal gua maksudnya yang lain loh. kita Ya, nah, boleh, pas lu siap-siap. pertama kali Gimana buka ketua? toko tuh persiapannya apa aja sih yang perlu disiapin? Oh, apa ya? Siapinnya Hati. Oh, mungkin ini ya. Uang receh buat pengamen. Parah. Kan mau dikasih duit. Lu nanya tapi Ya jangan kan sendiri. lu bingung, gue bantu. Emosi gua. Soalnya lu lupa. Makanya gua mau Ya, jawab oh ya, diam, sorry. diam. Galak nih bos. Apa ya? Aduh kan, Iya. berisik lagi lu. Berhubung gua jualannya harga pas, yang harus disiapkan adalah bagaimana cara lu mempersuasi si konsumen gitu sih. Lu harus bisa meyakinkan si konsumen supaya itu mereka itu percaya kalau harga lu itu udah bagus. Lagi orang kan baru buka toko, mereka datang belum tahu konsep toko lu mau seperti apa, dan orang kan banyak kalau bisa ke toko kan pasti pengennya nawar kan. Nah itu sih, bagaimana cara lu meyakinkan mereka supaya mereka itu bisa menaruh kepercayaan lah sama lu. Ya udah kayak gitu sih. Sama lu sama Kalau harga gua harus mah kompetitif datang, sih yang pasti Nah kompetitif. dulu harga berapa? Terus harga begini gue cek dulu di online berapa? Online. Kalau Online. gua udah online aja. Pasti. Tapi susah sih kalau online sama offline itu pasti susah Ya sih. sih. Kalau Pasti Kurang- susah. kalau kurang offline mana kan sih? bisa lihat Pasti barang. online pasti. Yang lu lihat yang lu beli. Kalau online kan lu nggak Iya, tahu. bisa lihat barang. Kita bisa cacap. Tapi kadang gue juga bingung sih, online kadang juga bisa gue beli 5.000 nih. Misal gue beli 5.000 nih modal barang gue ya. Di online bisa jual 3,5, 4.000 gitu. Jadi gue udah Lu kalah kenapa di situ sih nggak sebenarnya. kenapa nggak online aja sih? Maksudnya bikin kayak macam toko online juga gitu loh. Itu sih kayak proyek jangka panjang sih. Gua ada rencana. Kenapa? Lu buka online, tapi harganya lu naikin 2 kali lipat. Jadi kalau pas orang cek online, oh lebih mahal di online. Langsung beli di toko lu. Gak Wah, bisa itu lah. manipulasi Gak aja. bisa lah. Jadi cek pasti kan Market hacks. nggak bisa begitu lah. Saingan online itu kan bukan cuman orang-orang Cilegon doang, tapi kan global. Tapi itu kan tadi kan persiapan lu kalau secara apa ya, secara mental nih. Kalau kayak secara yang fisik gitu loh, maksudnya ada nggak sih yang kayak lu siapin misalnya kayak dari tokonya apa sih yang perlu lu siapin kayak terus nggak tahu sih ini karena gue dengar-dengar kan kalau biasa kan kalau buka toko gitu kan ada uang keamanan lah gitu itu tuh benar nggak sih?
kalau gue cuma uang ronda sih sama uang dinas itu ya. Tapi kalau itu bener dong. Maksudnya itu kan udah ada kan ke kayak ke lurah. Iya, ke lurah. Pemerintah kan. Camat itu kan. Iya, ke orang-orang Kan ke orang kayak iya. ada preman-preman gitu datang kayak minta uang keamanan lah atau gimana gitu. Oh, Aman ya berarti ya. Enggak lah, kalau pokoknya gue udah koordinasi sih sama pihak setempat sana juga. Ya kita harus, intinya kita kalau kita membuka usaha, kita harus kenal juga sama orang yang di sekitar gitu. Jadi ketika kita memang nggak tahu apa-apa, kita udah siap gitu bisa bertanya ke orang-orang yang udah Itu lebih dong lama kasih daripada saran kita yang gitu. bagus. Ini baru saran dari koreksi. Hari dapat ilmu ya, kita ya. Survei penting. Akhirnya Jadi kita nggak cuma belajar tentang Akhirnya ada gunanya juga ya kita apa entrepreneurship Iya, gitu lah ya. makanya akhirnya gue ada Koreksi. gunanya juga hidup di dunia ini ya. Aduh gila-gila, suatu kebanggaan lo gue. Welcome to Karena the memang live. kita butuh bayar banyak sih. Cita-cita gue sendiri juga sebenarnya punya usaha sendiri kayak reaksi gini. Mungkin gue bakal bayar banyak nih reaksi jadi mentor gue Aduh. nih kapan-kapan. Ya nggak mau. Emang gue mau mentorin lo? Gue tahu lu mau kalau gue bawa lu sesuatu. Kan lu kan gitu. Iya. Kan lu kan Betul sekali. pamri iya. Gue orang yang pamri. Iya bener, makanya. Lu kan kenal gue dari Gue zaman sih ya berharap SMA semoga lu. ntar gue kalau gue udah mentor udah jadi mentor gue nggak nular lah itunya pamrihnya. Atau mungkin semua entrepreneur kayak Siap, gitu bos, kali siap, ya bos. demi pokoknya nggak bisa tuh ngasih sesuatu gratis, harus ada timbal baliknya. Enggak, kalau sama lu apa sih yang Iya, yang jiwa entrepreneur Justru karena itu jiwa entrepreneurship Harus untung kali ya, ya. jiwa Garis pengusaha. cuan. Apa harus untung harus cuan gitu cuan kan. dulu bos. Mantap. Itu yang paling bos. Hmm. Bocuan bocah lu. Wah, bocah. Artinya apa Ngerti kan tuh, lu, Kok? Oh, keluar Bocah istilahnya. lu. Boloy mosit phone. Tuh, dengerin kata sorry apa Lun. bahasanya apa? Itu bahasa Oci kayak pala ini, oci pala ini. Kita balik ke bahasa Indonesia dulu sih. Wah, lu Ayo udah. Nanti tahu di subtitle lah. Nggak ada. Lu nyusahin editor aja lu. Aduh. Oke. Jadi memang menarik ya pembahasan kita pada hari ini ya. Tadi kita udah ngebahas tentang pekerjaan gitu kan, suka dukanya pekerjaan, nggak selalu kita pengennya idealis gitu kan ya. Tapi nyatanya kan kita harus terima kerjaan gitu kan ya. Bahkan nggak menutup kemungkinan tuh kerjaan pun ya nggak harus yang konvensional 9 to 5, bahkan ada yang kayak tadi ya kerja dari rumah gitu kan. Namun juga dalam pekerjaan juga kita kadang nggak bisa milih, kita dapatnya ini ya udah kita terima gitu kan, kita jalanin. Atau mungkin kebalikannya tadi pelajaran pengusaha gitu kan, dari koreksi gitu kan, bahwa nyatanya kalau kata orang-orang bilang udah nggak usah kerja, buka usaha aja, ternyata nggak juga tuh ya. Koreksi tiap harus mikir banyak gitu kan, untung ruginya, bahkan bulan-bulan pertama dia bilang rugi gitu kan ya. Sementara kan pengusaha waduh gak mau banget rugi. Makanya ternyata ya semua nggak gampang gitu ya, mau kerja sama korporat, mau magang, mau pengusaha pun semua ada suka dukanya gitu ya. Tapi intinya adalah kita harus mencintai setiap apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, insya Allah kita akan menerima dengan penuh syukur. Nggak, tapi beneran tuh, kalau misalnya lu nggak suka apa pekerjaan yang lu lakukan, lu mau dapat gaji sebesar apapun, mau dapat income sebesar apapun, lu pasti tetap nggak pernah puas gitu. Bersyukur. Jadi ketika Ya. lu udah berhasil mencintai pekerjaan lu, gue yakin semuanya itu pasti aura Lu positif mencintai dan pekerjaan lu nggak sih? Syukuri apa Jadi udah mencintai pekerjaan lu belum? Wih. sangat lah. Kalau kita nggak Saking cinta pekerjaan cintanya- kita gimana gitu. Waduh. Ya jangan kerja, rebahan aja mikir. Waduh, Evaluasi diri kerjaan lu, gua. evaluasi diri lu. Dan kalau udah yakin baru jalan. Lu saking cinta sama kerjaan lu melupakan cinta orang yang cinta pada lu ya? Nah itu ya. Pak Ivan tuh pintar dah kalau udah urusan kayak begini. Waduh, Aduh, gue kualat. batuk Pak Haji. Waduh. Gue minum dulu guys. Aduh, kualat gue. Waduh. Kacau. Iya. Tes PCR. Waduh. Waduh, coronanya nih Koko Ivan ya. Ya. Aduh. Tenang, kita udah melalui protokol kesehatan kan. Biar nih Sudah ini. dong. Alah, nggak. Protokol kesehatan dengan di rumah masing-masing. Siap. Gitu kan, di rumah aja. Dan udah social distancing kita ya hari ini ya. Jauh banget, bukan bisa disini lagi. Podcastnya Di jauh-jauhan. rumah masing-masing. Ya. Kurang
kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita pada malam hari ini gitu kan. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang pekerjaan gitu kan. Mungkin ada sedikit masukan mungkin dari kokok-kokok kita di sini, Ivan, Ferdi atau Reksi tentang pekerjaan buat pendengar-pendengar nih. Siapa tahu pendengar kita kan ada yang anak-anak SMA gitu kan, atau mungkin yang masih kuliah gitu. Mungkin ada wejangan-wejangan khusus mungkin. Kalau dari gue sih paling aja ya. Kita semua punya jalan masing-masing. Kita semua punya kecepatan masing-masing. Jadi jalan aja, nggak perlu berlomba-lomba. Hidup adalah maraton, bukan lomba lari. Mantap. Wih, mantap. Ini menurut gue ini penting karena banyak banget. Pengen lagi dong. Karena banyak banget orang yang kayak gitu kan, yang kayak Banding-bandingin gitu kan. Buru-buru, banding-bandingin bener. Nah, kalau gini kan ya jalanin aja, hidup tuh nggak perlu buru-buru lah. Semua punya pace-nya masing-masing. Itu beda-beda gitu loh. Garis finish semua orang akan indah pada waktunya. Startnya beda, Betul finishnya pun sekali. beda. Menarik ya. Itu kalau dari gua. Coba dari Koko Ivan dong. Ya kita tahu uang masih menjadi kebutuhan ya. Jadi kerja. Apapun itu, kerja. Sampai kamu dikerjain. Itu nanti Enggak ya? Ya sekali lagi realistis. Iya, apa realistis? Realistis. Maksudnya realistis diarti kita tahu mungkin kerjaan yang kita hadapi itu kita alami sekarang nggak sesuai nih dengan apa yang kita inginkan atau nggak sesuai dengan passion kita. Tapi ya gimana pun mungkin belum waktunya sekarang. Ya nggak apa-apa, sekarang memang lagi punya duit. Mungkin kita harus nggak tanda kutip ya nggak sesuai kerjaan yang kita bikin happy. Nggak apa-apa, kerja lakuin aja. Tapi kalau kita bisa doing excellent, mungkin ntar ada option-option lain bisa support untuk kita sih. Ya ini mungkin omongan untuk diri gue sendiri juga sih ya. Nggak usah muluk-muluk gitu lah ya, kalau apalagi kalau bekerja gitu kan ya. Bahkan kalau dapat pekerjaan sesuai passion yang kita enjoy banget ya, itu anggaplah itu berkat atau bonus gitu lah ya. Lagi pula ini Bi, orang tua kita misalkan ada yang buka toko kelontong, mana ada passionnya di toko kelontong di awal ya. Atau Reksi, nggak tahu Reksi, mana mungkin dari awal aku cita-cita buka toko houseware. Kayak enggak ya. Tapi kita tahu realistisnya Reksi dapat terkutip punya privilege bisa kenal orang jualan ini itu, udah terbiasa juga tahu tentang barang-barang houseware, itu dimanfaatkan jadi usaha dia dan itu jadi realistis dia ya. Jadi dulunya mau jadi aktor FTV orang tua. Dulu kan lu bilang lu passionnya mau jadi aktor FTV. Waduh. Iya benar, tapi waktu itu gua gagal. Itu nanti kita bahas nanti lah ya soal passion dan hobi-hobi. Keren nih. Bos-bos gua nih. Ya, pokoknya kita kan masih ikutin kata presiden kita. Kerja. Yuk kita ngomong bareng-bareng. 1, 2, 3. Kerja. Wah, lu kayak tim sukses ya lu dulu ya, tim sukses ya. Memang. Aduh. Kelihatan banget ini. Mendukung nomor berapa dulu ya? Udah lewat nih. Nggak boleh nomor 1 dulu lagi. Ya, sorry. Semua Indonesia lagi. Oke. Udah Udah selesai nih. Lo mau pantun sih? Iya, Silakan. boleh tinggal tambahin gampang. Mau pantun apa ya? Masak air biar matang. Cakep. Apa lu? Nggak ada. Ya udah. Jalan-jalan sama Duda. Cakep. Artinya Tak lupa beli ketan. Cakep. panjang amat. Sampai jumpa di podcast Balapan Kuda. Cakep. Para pendengar sekalian. Oh iya. Mantap. Kerja.